Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam masalah Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani pagi-pagi Anda atau siang-siang Anda. Dimanapun Anda berada, ada yang sedang di kantor, ada yang di rumah tangga mungkin, atau ada yang sedang beraktivitas di luar. Kita selalu upload setiap 2 hari sekali, silahkan langsung cek saja di YouTube Beyond Education Podcast. Materi tentang parenting, bukan materi, lebih tepatnya sharing-sharing tentang parenting, motivating, coaching, dan ada juga tentang dunia pendidikan. Maka dari itu kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang keempat hal itu silakan langsung di link deskripsi di bawah. Kita sudah sediakan juga semuanya, ada WA, Telegram untuk mengikuti komunitas kami atau mengikuti updatean terbaru. Ada juga link untuk membaca artikel, silahkan langsung dibaca saja di situ. Artikelnya gratis, mau di sharing, mau di download, mau di apapun, silahkan langsung saja dibaca di sana. Dan ada juga link untuk bertanya ke Gmail, silahkan. Pertanyaannya pasti akan kami baca dan pasti akan kami bahas. Baik ya, tapi membalasnya kami dengan cara membuat video. Jadi pertanyaan Anda atau pertanyaan viewers semuanya nanti dijadikan materi untuk pembicaraan kita. Seperti itu ya. Dan kita juga hadir di radio online seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan tunggu saja update-nya ya. Karena memang update-nya itu sekitar 2 minggu sekali dia bisa update secara otomatis seperti itu. Jadi kita juga hadir di sana, tinggal set dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman akan menemukannya, tapi hanya suaranya saja. Ya, baik, itu mah kalau yang sering dengar radio gitu, atau misalnya saya mah nonton YouTube nggak ada waktu, mau sambil kerja, gitu. Bisa kan kalau sambil kerja, kalau nonton Spotify, kalau Spotify itu kan bisa sambil kerja, sambil masak, sambil apa, tetap ada suaranya untuk berputar seperti itu ya. Baik, terima kasih ya, itu informasinya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dan berdiskusi dengan Pak Doni lagi. Halo teman-teman semuanya, gimana Bung? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat banget. Sarapan udah? Hah? Belum. Kayaknya Agung udah sarapan ini. Iya dong. Sarapan itu mengawali hari ya. Iya, double kan sarapannya ya. Iya, kadang kalau sarapan di pagi hari tapi saya cepet lapar Pak. Hah? Saya cepet lapar. Itu karena nafsu Bung. Ya nafsunya besar nih. Mudah-mudahan viewers semua kita semua sehat-sehat Pak ya. Meskipun ada yang udah sarapan, ada yang belum sarapan juga. Mudah-mudahan kita sehat terus. Ya. Baik, hari ini kita akan berdiskusi tentang tema parenting Pak. Ya, tema parenting. Lupakan anak. Lupakan. Kasihan banget anaknya dilupain. Banyak anak yang sering dilupakan oleh orang tuanya Pak. Itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya ini karena alasan banyaknya orang tua ya. Mungkin karena kesibukan. Iya tuh. Paling kalau kedua orang tua ini ayah maupun bunda bekerja, anak kita titipkan ke suatu lembaga pendidikan misalnya, yang mereka itu mau nggak mau ya tinggal di luar keluarga. Biasanya kalau kita sebagai orang tua menitipkan anak ke pihak luar, meskipun itu ada lembaga pendidikan, meskipun itu lembaga pendidikan yang berkualitas katanya, akhirnya kita berjaga jarak dengan anak kita. Iya, dan kita merasa itu sudah selesai gitu. Nah itu. Iya, tanggung jawab sudah selesai. Benar. Apalagi kalau anak kita ini dari usia mereka masih kecil, sudah kita jauhkan dari keluarga. Akhirnya bagaimana kita sebagai orang tua bisa memupuk ikatan batin yang kuat sama anak kita. Padahal ini kan sangat penting ya. Kalau kita menyadari gitu tugas kita sebagai orang tua itu apa. Kita harus menjadi pendidik juga bagi anak-anak kita. Bukannya kita hanya sekedar mencari uang pagi siang malam untuk kebutuhan keluarga kita, terutama anak-anak, tetapi anak-anak tidak menerima kasih sayang dari para orang tuanya. Biasanya orang tuanya itu fokus memang ke sana sih Pak. Jadi ingin menghidupi anak sampai anak itu dijadikan nomor 2, yang penting cari kerja, atau yang penting cari uang gitu. Benar. Padahal kan yang namanya orang tua ini memiliki tugas lain yang lebih penting dibandingkan hanya mencari sesuap nasi. Yaitu bagaimana orang tua ini bisa mendidik anak-anaknya dengan suri toladan yang mereka bisa tularkan kepada anak. Karena apa? Karena
Tuhan ini menitipkan makhluknya bernama anak manusia itu kan kepada para orang tuanya, bukan kepada lembaga pendidikan, bukan kepada para guru-gurunya maupun para ustadznya maupun para pendeta gitu kan. Berarti di sini orang tua memiliki tanggung jawab. Peran penting ya Pak? Peran penting banget gitu, karena ini akan ditanya oleh Tuhan yang menciptakan anak-anak kita. Bagaimana tanggung jawab kita ini kita laksanakan. Tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak sadar-sadar juga, akhirnya ya jangan disalahkan ya kalau anak ini memiliki perilaku yang di luar perkiraan kita. Ekspektasi kita. Kan banyak kasus gitu ya, anak-anak yang berjaga jarak gitu ya dengan orang tuanya meskipun mereka kita titipkan ke lembaga pendidikan. Bagaimana perilaku mereka di sana? Karena apa? Ya otomatis gitu, karena anak tidak langsung di bawah supervisi kita sebagai orang tua. Akhirnya kita sulit gitu untuk mengawasi anak. Guru-guru di tempat lembaga pendidikan yang dimana kita menitipkan mereka, kan mereka juga tidak hanya mengurusi anak kita gitu. Iya, tugasnya kan hanya menyampaikan pembelajaran misalnya. Iya, benar. Tidak mendampingi sampai malam gitu. Tidak mendampingi 24 jam gitu. Jadi kalau misalnya nih sebagai seorang guru kita tidak aware gitu ya dengan keberadaan semua anak-anak didiknya, ya itu wajar gitu. Karena urusan mereka ini banyak gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua merasa kayaknya kalau sudah kita titipkan, itu semua urusan tuh beres gitu. Momoknya di situ ya. Anak akan mendapatkan perhatian yang terbaik. Anak akan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, akhirnya apa yang kita harapkan ini ya jauh dari ekspektasi kita. Akhirnya apa coba? Ketika anak mulai nih ya, mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan gitu. Akhirnya kan kita sebagai orang tua terkaget-kaget gitu. Kok bisa anak saya seperti ini? Dari mana kamu belajar? Pasti lingkungan. Mereka akan belajar dari lingkungannya gitu kan. Makanya kan Agung mungkin ini ya, belakangan hari ini kita sering mendengar banyaknya kasus gitu ya. Betul. Apalagi itu di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Yang lembaga pendidikan ini bukan saja hanya sekedar pendidikan formal gitu. Mereka acuannya kepada pendidikan agama. Betul. Banyak kayak kasus-kasus pelecehan, kayak anak tuh sampai hamil di luar nikah. Terakhir itu yang meninggal. Nah, ada yang meninggal juga karena dibully ya. Iya, dikeroyok. Nah ini kan akhirnya orang tua tidak memiliki peran langsung gitu dalam melindungi anak-anaknya. Sebagai orang tuanya apa rasanya sih? Nah itu, ya biasanya kan penyesalan itu selalu datang belakangan. Nah tetapi kalau kita sadar gitu ya bahwa tugas orang tua ini bukan hanya mencari uang, akhirnya kita mau berusaha gitu semampu kita untuk mendidik anak-anak kita secara langsung. Kadang kita sebagai orang tua merasa tidak memiliki ilmu dalam mendidik anak, tetapi kita nggak mau belajar. Akhirnya kan ya sudah, kita ingin jalan singkat, ya kita berikan saja ke pihak luar gitu. Kita nyaman senang-senang. Padahal kan yang namanya orang tua ini, yang namanya dalam hal mendidik ya, itu kan bukan kita mendidik pendidikan formalnya anak-anak kita secara akademis gitu. Meskipun notabene dalam intensi pendidikan itu mengajarkan akhlak ya Pak ya. Meskipun notabene seperti itu. Iya, seharusnya seperti itu. Namun ya memang itu tidak bisa hanya diajarkan saja, itu harus diawasi juga, dimonitor juga gitu kan. Kalau pendidikan akhlak ini memang orang tua ini memiliki tanggung jawab utama. Iya, yang penting. Buat anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tua ini harus memastikan bahwa akhlaknya anak ini memang sudah pada tempatnya. Karena setiap anak ini kan pasti kebutuhan itu berbeda-beda gitu. Karena sifat maupun perilakunya bisa disamaratakan. Bisa disamaratakan. Kalau pembelajaran kan
sama rata semua. Benar. Dikira udah bisa semua gitu selesai. Karena setiap anak itu unik, makanya dalam hal kita melakukan pendekatannya pasti juga berbeda satu dengan yang lain. Nah, makanya di sinilah tanggung jawab utama bagi setiap orang tua gitu. Bagaimana mereka tuh mengobservasi anak-anaknya, mereka melihat keseharian anak-anaknya. Oh ternyata si kakak pendekatannya ini harus halus kepada dia. Oh si adik harus sedikit keras misalnya gitu kan. Kalau nggak dikerasin, ini anak makin membangkang gitu. Tapi bukan berarti dengan sifat seperti itu anak kita salah. Ya karena memang kan setiap anak itu unik gitu. Berproses juga ya. Berproses gitu. Tetapi kalau yang tadi Agung bilang gitu, kita cak rata semua gitu kan. Pokoknya si pendidik pengen yang terbaik buat anak, tapi caranya semua anak dilakukan secara keras gitu. Nah akhirnya si kakak yang memiliki sifat yang lembut ini, ya otomatis dia akan menghindari gitu. Dia akan memendam gitu kan perilaku yang keras seperti itu. Mungkin si adik menganggap hal itu normal misalnya, tapi kan si kakak tidak. Nah akhirnya si kakak ini memendam segala emosi negatif yang dia miliki gitu karena dia diperlakukan secara kasar misalnya. Akhirnya sudah. Dan saya takut si kakak ini akan terserang sisi psikologisnya. Betul, itulah yang nantinya mengganggu mental dia. Benar. Ketika setelah itu terjadi, banyak yang terjadi, dia penakut lah, dia kurang percaya diri. Itu yang membangunnya lagi susah itu. Iya, itu susah banget gitu. Kalau anak sudah terserang ya dari sisi psikologisnya, ketika ini mau diperbaiki, wah itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan gitu. Perlu effort yang luar biasa. Kan ya banyak kasus gitu ya ketika anak sudah menjadi korban bully misalnya. Anak butuh bantuan dari psikolog.